Jadi kita start trekking 14.46 dari base camp. Tadi 14.40 sih, tapi doa foto-foto dulu di elevasi 790 mdpl 446. Let's go. Make sure kalau trekking bawa senter ya guys, karena nggak kelihatan apa-apa. Jangan kayak kita. Ini ya guys, ada pelangnya dari base camp. Jadi nggak ke atas, tapi ada pelangnya belok ke kanan. Ini buat trekking awal-awal, masih sawah-sawah ya guys. Cuma nggak kelihatan apa-apa. Nah ini jalan terus sampai nemu ini ya guys, pelangnya. Dan ada pos security. Dari sini jangan belok, tapi lurus. So dari, aduh, what the hell? Kayak tangga lagi. Hati guys, look at those. Hati gitu. Ih, cantik banget. Gunung Gede Pangrango, gokil. Lagi clear lagi ya? Ada Lagi juga cerah. Gimek tuh. Tuh Pangrango sama Gede tinggal. Oke, jadi 5.14 ya, kita nyampe di base camp Simaksi guys. It's quite crowded, main penuh sih. Nah, terus ambil form Simaksi dari situ, and then kita isi deh Sehat. KTP, ada KTP-nya. SIM, oh atau KTP, terus udah KTP aja sih. nah ini informasinya guys. Ini isinya guys. Anjing ada itu aing, Cok. Apa sih? Rifki Salafus Soleh Mubarok sang ketua. Gigi dijagain, Mbak. Ngaca bodoh. Itu pos namanya. 10. Nih, jadi Simaksinya per orang 40.000 ya guys. Nih dapat tiket banyak banget nih. Investasi ke pemerintah ini ya guys. 40.000 per orang. Itu loh ditambah-tambah 10.000 tambah 9.500 19.500 19.500 Cok. Terus ini 20.000 ya? 40.000 dari mana ya? Gak apa-apa. Oke, jadi di base camp Simaksinya lumayan banyak fasilitasnya ya. Ada toilet, ada musola or something, ada shelter, ada warung juga lengkap, ada tempat spot foto, semuanya ada. Gokil, ada Gunung Pangrango juga. Let's go, lanjut 5.30. Gokil, ada merchandise juga. Sama aing dibeliin. Pak, gelas berapa pak? 10.000. Ini gelang-gelang ini 10. nice. Oke, kita jalan lagi 532 elevasi 870 mdpl. Masih naik jalan gini sih.
Sukawana nih. Bersama dua wibu itu guys. Apa sih Itsuki? Let's go. Gunung apa tuh yang? Itu tuh kita masuk. Oh, kita masuk gunung. Berarti yuk. Yamano Hiro. Yang mana ya? 540 elevasi 890 mdpl. Ini ada persimpangan ya antara jalur yang tadi nih apa keramik sama Men anjing iya kami. semen sama jalur tanah. Batu-batu alam. Kita masuknya ke sini ya, yang jalur tanah nih, jangan ke situ. Oke, break 4 menit 5:45 jalan. Cuma bisa 7 atau 1000? Tempat 7 sih anjir. Katanya enggak tahu. Tapi di filmnya mah cuma 7 doang kan? Menurut lagu ya. Aku bisa menjadi 7. Mana? Oke, setelah 35 menit trekking nyampe di pos 1 jam 6:05 1080 mdpl. Let's go. Nah, guys, pos 1. Gokil, pos 1 istirahat 10 menit 6:15 lanjut pos 2 dari 1080 mdpl. Sorry coy. Gejala-gejala kenok guys. Aman Li? Hah? Aman. Aman. Gokil. Oke, nyampe di pos 2 jam 6:53. Kita istirahat dan subs lagi 7:15 di ketinggian 1000 berapa tadi? 1270. Pos 2 lumayan luas sih, bisa buat camping. Dan rasakan dia bersamamu bangkan aku cintakan abadi Holy shit. Gokil salak. Jawaimu kimi. Oke. Ini di pos 3, dari pos 2 ke pos 3 cuma 12 menit. Ini 731. Tinggiannya 1320 ya? Ya, 1320. Kita mau break dulu karena ada yang cuma tidur sejam semalam, guys. Siapa?
Dibilang. Wah ya, sumpah. Mau izin, Cok. Izin. Diamin ini, udah. Itu ada dia. Sadly, that will be nice. Sadly, I just know someone who can only at birthday night. Dia punya pacar gak? Enggak. Gak punya. Enggak. Umur berapa? Seangkatan. Berapa? Oke, jadi kita tadi sebenarnya udah lewat pos 4 tapi nggak ada yang nyadar guys. Tadi harusnya pos 4 di elevasi berapa? 1580. Iya. Sekarang kita ada di 1620. Han. Sumpah, Cok, nikah tuh susah banget anjing. Temen Ini Aing lagi sampai sekarang ngomongin lagi nikah. apa namanya? Ini jalurnya udah pertengahan- mulai gokil cuy. pertengahan tahun ini. Langsung jalan ke kanan ya. Oke, jadi ternyata pos 4-nya belum kelewat guys. Ternyata pos 4-nya di sini. Ini jam 10. Altitude 1750. MDPL pos 4. Curam Bingbing. Look, that. Oh my god. Oh my god, gila. Gila. Gimana, San? Sejauh ini aman karena tidak bawa tenda. Kalau bawa tenda nggak tahu sih. Gimana nih tanggapannya dengan jalur di depan? Nikmatin aja bro. Aman, Li? Aman. Aman dong, yang tidak aman adalah saya. Ini bau, Cok. Mau apa? Oh, itu. Bukan aja. Oke guys, kita nyampe di pos 5. Oke guys. Jam 11.05 ya. Ketinggian 1910 mdpl. Tracknya gimana, San? Tracknya gimana? Mantep lah pokoknya. Kenyang. Nih, tapi pos 5 Nggak ada. kayak bukan pos ya. Kayak cuma Maksa. ini kayak jalan, ini jalan coy. Cuma Aing yang mah hapus pos 5 nang geus pos genep. pas 5 teh cuma jalan, ada lebar doang, nggak landai anjing. Anjir, siap. Ayo pas Isan nu ngomong di dukung, ayo pas nu aing disiap-siap ku masih jelema teh. Setengah ganda emang. Lihatlah. Gunungnya sangat cocok untuk pemula. Yang baru belajar mendaki. Betul. Dan balita yang baru belajar berjalan. Duluan. Aing dulu deh. Finally nyampe di pos 6. Pos terakhir sebelum summit di jam 11.43. Ketinggian 1980 di meter above sea levels. Apa bahasa Indonesianya? MDPL. Meter di atas permukaan laut. Gimana guys? MDP
OSPL itu apa sih? Itu meter di atas permukaan laut. bukan berarti selengkeannya. MASL, meters above sea level. Nih pos 6 juga tidak seperti pos, hanya seperti jalanan biasa. Sudah terlihat kabut guys, kabut sudah mulai turun dan kita berangkat. Sekarang let's go. Gokil. Lihatnya guys. Jalan. Jalan mana San? Ini tadi lewat sini sih. Mana? Lewat sini lebih gampang ya. Sini. Menuju puncak. Udah makan. Siapa? Kiai Haji Aden Muhammad Hasanuddin bin Kiai Haji Aden Bahyudin Brajakusuma alias Eyang Puncak. Gokil, respect yang puncak. Let's go. Iya banyak orang ya. Ayo. Gokil. Oke, karena kita TikTok, kita berangkat ke base camp Pak Udin, namanya nanti link Google Maps-nya kita taruh di description. Itu hari Jumat tanggal 25 Oktober jam 7 malam. Karena kita rencananya TikToknya berangkat hari Sabtu dari jam 4 pagi kan. Kita datang pakai motor, lalu kita laporan nunjukin STNK dan lain-lain, data diri, dan per orangnya itu bayar 10.000 buat nginep di base camp-nya. Kalau buat parkir motornya, itu per 12 jam, satu motor 15.000. Jadi 24 jam, itu satu motor 30.000. Nah, terus untuk simaksi, per orangnya itu 40.000. Jadi kita nggak simaksi online, langsung datang on the spot ke pos simaksinya. Dan juga KTP setiap pendaki. Habis itu isi data diri, dan kita naik. Nah, 40.000 itu kita dapat berbagai tiket, ya, kayak yang di footage. Dan pas kita turun, kita juga wajib lapor ke pos simaksinya. Nanti kita dikasih sertifikat kayak gini, sertifikat piagam kalau kita udah mendaki Gunung Salak via Cimelati. Nah, via Cimelati ini totalnya ada 6 pos. Dan sebenarnya kalau di peta Gunung Salak itu ada sumber air di pos 3. Tapi sumber airnya tuh nggak di pos 3-nya, tapi di sungai, dan itu pun sekitar 300 meter dari pos 3. Nah, bahkan pas kita ngedaki aja, di pos 3 tuh ada orang yang sempat nyari sungainya tapi nggak ketemu. Jadi buat persiapan aja, sepanjang pendakian Gunung Salak via Cimelati itu nggak ada sumber air, jadi siapin aja at least per orang 2 botol air 1,5 liter kalau mau TikTok. Seminimal-minimalnya. Nah, kalau Laut Cimelati itu ada 6 pos ya. Untuk detailnya bisa lihat di peta Gunung Salak. Ini peta 2020, nanti kita cantumin juga di description. Sebenarnya buat pendakian ke Gunung Salak itu kalau TikTok nggak bawa tenda dan cuma bawa air dan makanan, itu sebenarnya bisa ditempuh dalam waktu 4 atau 5 jam aja idealnya. Tapi karena waktu itu aku sendiri di base camp nggak bisa tidur karena berisik banget ya, jadi buat kalian yang mau tidur di base camp tapi nggak bisa tidur kalau keadaannya berisik, kurang rekomen sih. Karena aku cuma tidur 1 jam, which is menyebabkan aku menjadi beban di tim. Jadi kita ngedakinya cukup lambat karena banyak break dan sempat kehabisan tenaga juga ya kan. Karena cuma tidur 1 jam. Karena itu nggak rekomen banget sih. Tidur 1 jam tuh kayak
cari mati sih jatuhnya kalau mau naik gunung. So, jangan. Nah, sepanjang pendakian, tadi kan aku sendiri nyebut kalau kita sekarang ada di altitude berapa mdpl, berapa mdpl. Nah, temenku itu pakai aplikasi namanya Avenza Maps, ya. Itu bisa di-download. Karena kita udah punya peta Gunung Salak, itu bisa disinkronin antara peta Gunung Salak dan GPS real time gitu. Dan itu bisa dipakai offline. Jadi kita bisa tahu kita sekarang ada di posisi tracknya tuh seberapa jauh lagi ke pos berikutnya, terus kita ada di altitude berapa mdpl. Dan kalau buat nyari tahu kita udah berapa mdpl, aku sendiri cuma pakai handphone. Kebetulan handphoneku Apple. Di iOS tuh ada aplikasi namanya Compass, kayak gitu. Dan kalau diklik, itu bakal berfungsi sebagaimana kompas biasa dan juga ada keterangan ketinggian altitude kita berapa mdpl sekarang gitu. Nah, kalau buat Android, itu bisa cari aja di Play Store, Altitude Meter, dan ada banyak. Itu bisa dipakai buat ngukur kalau kita sekarang ada di ketinggian berapa mdpl. Dan itu bisa dipakai offline, asal GPS-nya diaktifin. So, itu caranya kita bisa tahu sekarang kita ada di ketinggian berapa mdpl dan seberapa dekat sama pos-pos berikutnya. So, that's it guys. Thank you. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh drop di komen aja atau reach out ke Instagram kita, DM kalau misalnya mau nanya seputar pendakian Gunung Salak via Cimelati. Dan jujur sih, trek Salak nih sangat cukup nantang ya, karena sangat minim bonus. Jarang banget ada trek yang landai gitu. Khususnya dari pos 3 ke atas tuh udah sangat curam. Jadi make sure kalau ngedaki Gunung Salak bareng sama yang udah punya pengalaman mendaki. Jangan nekat mendaki Gunung Salak tanpa perbekalan dan juga persiapan yang mumpuni. Thank you guys. See ya on the next trip.